A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal nusyur. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kakak yang baik yang dirahmati Allah. Kemarin kita belajar tentang jangan salah pilih musuh. Betapa rapinya dan istiqomahnya gitu setan itu ganggu kita dan mengajak kita berbuat buruk agar kita tidak bertumbuh secara spiritual. Umur bisa udah tua gitu. Misalnya 30 tahun, 35 tahun 40 tahun, tapi spiritual kita tuh masih kayak anak-anak gitu. Ya namanya anak-anak gimana sih? Mudah marah, mudah merajuk. Maka saya ceritakan kemarin tentang episode yang dialami oleh baginda Rasulullah, mengajarkan kita tentang bagaimana bisa merespon dunia luar, seni merespon kehidupan itu yang sebenarnya ilmu yang tak ada di tempat lain, dan itu tidak bisa dipelajari pakai kuliah itu teori. Ikhlas adalah, sabar adalah, ridho adalah. Jangan salah pilih musuh ini. Kemarin sudah saya jelaskan urutannya atau flow-nya. Ati Allah wa rasulahu wa la tanazamu fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Ada satu yang membuat energi kita tuh habis, yaitu perdebatan. Tentu ingat surat Al-An'am 6:111 itu udah cukup untuk menghindari perdebatan. Al-An'am 111. Lihatlah bagaimana Allah mengajarkan itu tuh. Dia nanti berhubung-hubungan tuh. Walau annana nazalna ilaihimul malaikah wa kallamahumul mauta wa hasyarna alaihim kulla syai'in qubula maka liyu'minu illa ayyasha Allah. Ini energi kita habis untuk berdebat, padahal Allah bilang itu 1400 tahun yang lalu, kalaulah orang malaikat itu Allah turunkan, orang yang mati berbicara dengan mereka, dan kami kumpulkan juga di hadapan mereka segala sesuatu yang mereka inginkan, maka liyu'minu liyu'minu illa ayyasha
tiga Allah hadirkan, malaikat, orang mati, dan juga dikabulkan semua hajat. Sama kayak Bani Israel minta buah-buahan no, minta tanam-tanaman no, minta bumbu-bumbu, tahu nggak? Kalau udah begitu instruksinya, sembelih sapi yang kayak gimana? Kuning ke atau agak kayak hitam-hitaman yang pernah dipakai untuk baja atau enggak gitu kan? Tahu enggak? Maka dulu waktu saya di Gontor ada istilah yang dipakai sama teman-teman tuh kalau udah kesal. Misalnya sudah waktunya istirahat, kan kita biasa istirahat itu cuma setengah jam. Mau makan kan? Di Gontor tuh kan kalau istirahat tuh teman-teman tuh makan. Terus begitu waktu istirahat ada kawan kita nih nanya gitu sama Ustadz, sehingga Ustadz tuh ngambil waktu istirahat. Oh itu kesalnya tuh sambil ngomel-ngomel kita bilang Bani Israel ente. Ada nggak zaman-zaman antum itu? Masih ada zaman itu tidak? Oh, itu mustalahat lama di Gontor untuk menunjukkan kepada seseorang yang banyak tanya gitu, Bani Israel. Ngeri ilustrasinya itu Bani Israel. Wakallamahumul mauta ini menunjukkan gini, ada flow. Oke, kalau malaikat dengan manusia itu enggak tinggi gitu ya. Maksud itu levelnya tuh jauh gitu. Ini malaikat satu manusia dikasih nasihat oleh malaikat tuh mungkin oh enggak lah kayaknya. Kau kan malaikat gitu. Ada sanggahan mungkin. Apa? Mungkin ada sanggahan gitu. Ini kan malaikat gitu. Turun lagi. Wakallamahumul mauta. Orang mati suruh bicara. Berarti ini kan sesama alumni dunia gitu, atau sesama manusia kan. Cuma dia sudah alumni dunia gitu, sudah khirij, sudah husnul khatimah, sudah lulus. Terus orang biasanya kalau habis pulang dari satu tempat, biasanya kita tanya, gimana di sana? Tahu nggak? Antum yang belum pernah umroh, siapa yang belum pernah umroh? Oke, saya mulai dulu. Angkat tangan dulu, mau didoakan soalnya. Oh, didoakan belum? Hari, saya pergi Faisal. Abang siapa namanya bang? Yang belakang? Boy. Siapa? Muhal. Oh, Muhal. Oke, Sigit. Kakak-kakak siapa yang belakang belum? Oh, belum pernah ya. Oke, terus di sebelah sini? Oh, banyak yang belum berarti ya. Oke. Ketika dengar kalimat sampai jumpa di Baitullah, itu apa yang ada dalam pikiran antum-antum yang belum pernah berangkat? Pengen segera sampai. Nggak usah dipikirkan ya dari mana tuh, nggak usah. Oh, banyak yang di Instagram juga ya. Oke, insya Allah saya doakan semuanya sampai ya. Bikin paspor, jangan cuma amin ya. Udah punya paspor? Lengkap, berkas-berkas sudah lengkap. Foto background biru, syarat-syarat umroh udah disiapkan. Nggak usah suntik dah sekarang, nggak perlu suntik. Berkas dilengkapkan dulu. Itu antum berarti betul-betul mau ke Baitullah. Terus nanti file yang biasa ditenteng orang tuh satu plastik tuh, isinya paspor atau segala macam. Antum bilang sama Allah, ya Allah, semua berkas sudah lengkap. Duitnya belum ya Allah, tolong lengkapkan. Laki-laki mana yang laki-laki belum umroh? Saya mau tanya sama antum yang sudah lengkap berkas dan sudah punya kain ihram, ada berapa orang? Ini bukti bahwasanya banyak orang pengen umroh tapi tidak maju ke depan. 2023 tuh harus standby umroh, kain ihram.
beli ikat pinggangnya. Sesekali antum sholat malam pakai kain ihram. Ini bukan masalah gila, realistis atau enggak, ini masalah iman. Enggak semua itu harus masuk akal. Antum lihat Isra Mi'raj itu kan nggak masuk akal. Saya dengan izin Allah beberapa kali Allah berangkatkan ke Baitullah itu, ketika di sana kalau ketemu orang Indonesia saya sering tanya gitu, gimana cerita bapak bisa sampai sini? Saya dibayarin sama anak murid saya. Saya ketemu lagi ada orang dari Aceh. Bapak, apa aktivitas? Saya guru. Oh, ini anak menantu saya berangkatkan. Saya dapat hadiah dari kawan, gantikan dia. Tinggal apa yang menjadi alasan Allah berangkatkan saya? Itu harus menjadi pertanyaan. Maka berkas lengkapkan dulu. Antum urus sungguh-sungguh. Paspor tuh kalau nggak salah saya sekarang 300 juta ya. 350 juta. Saking mahalnya tuh, banyak yang nggak bisa bikin paspor. Nggak bisa atau nggak mau? Coba jawab jujur, nggak bisa atau nggak mau? Malah ribet. Antum lu makan waktu. Nih ada masih Februari adik saya dapat hadiah umroh gratis. Salah satu wasilahnya adik selalu minta doa ibu yang masih punya. Dan antum mau tahu enggak? Saya mau kasih tahu ya sama teman-teman yang belum berangkat umroh. Umroh itu bukan duit demi Allah, bukan duit. Banyak orang berduit nggak sampai. Itu kira punya duit bisa berangkat umroh? Belum tentu. Mereka lebih milih jalan-jalan ke Singapura, ke Eropa. Tanya orang-orang yang makan duit atau dapat duit dengan cara-cara yang tidak benar itu, berangkat umroh tuh bagi mereka sudah yang menyenangkan. Umroh bukan duit. Ya coba siapkan dari sekarang. Ridwan sama Vina kan. Siapkan berkas sudah lengkap belum kita tuh? Paspor belum punya? Udah ada baru paspor. Syarat-syarat umroh tuh nanti tanya sama umroh bahagia tuh apa aja syarat umroh, lengkapi berkasnya. Maka saya selalu bilang berkas itu juga kesungguhan. Antum bikin berkasnya, siapkan berkas-berkasnya, sampai nanti ke Baitullah. Maka tadi saya bilang kan urutannya tuh iman disempurnakan dengan Islam. Urutannya kan pertama iman, amanu wa amilus sholihat, ya. Ini saling melengkapi. Cuma memang amanu wa amilus sholihat ini penghubungnya adalah wa, yaitu dan. Ada dimensi iman, ada dimensi amal soleh, ada dimensi amal soleh, ada dimensi iman. Bolak-balik situ terus gitu berputar. Urutannya memang di Quran amanu wa amilus sholihat. Imannya yang harus benar dulu. Bukan sekedar jadi orang Islam tanpa iman, atau orang beriman tanpa Islam amal soleh. Maka satu paket ya teman-teman semuanya jadi. Waktu antum beramal soleh dibarengi dengan iman, di situ antum akan bilang gini, oh, saya yakin kebaikan saya tidak akan dimakan oleh orang lain. Saya yakin kebaikan yang saya lakukan ini pasti dibalas oleh Allah. Saya yakin dan sangat percaya Allah tak mungkin menyia-nyiakan sekecil apapun yang saya lakukan. Itu apa? Iman. Kenapa tetap sabar, tetap ikhlas, tetap tulus?
Antum kira amal soleh nih hanya gitu-gitu ya? Enggak semudah itu. Memang ujiannya panjang, sabar, makan waktu. Maka tadi ketika orang mati pulang kembali ke dunia untuk menceritakan tentang episode kematian, harusnya kita percaya karena dia sudah dari sana. Betul tak? Dia sudah dari sana tak? Tapi apa kata Allah? Walaupun sudah aku hadirkan malaikat, aku hadirkan orang yang mati plus hasyarna alaihim kulla syai'in qubula. Hasyarna itu dihamparkan. Mau apa? Umrah, oke. Apalagi emas, oke. Masih ingat cerita raja lah yang dikasih dua pilihan, dikasih dua permintaan, satu permintaan. Ada seorang raja, dia ini mimpin sebuah kerajaan, lalu ketemu sama jin, ceritanya gitulah. Jinnya bilang, aku cuma kasih satu permintaan di satu malam ini. Kau minta sesuatu sampai nanti aku kasih waktu dari habis isya sampai azan subuh berkumandang. Oke, kata raja. Aku minta emas. Berapa banyak? Cuma satu permintaan loh, kata dia. Emas 1 kilo. Terus jinnya bilang, masa cuma 1 kilo? Cuma satu permintaan loh, nggak bisa minta lagi. Nggak 2 kilo ke 3 kilo. Oke, enggak. Satu istana inilah, emasnya, penuhkan semua dengan emas satu istana ini. Jinnya bilang lagi, masa cuma satu istana ini? Nggak mau sebelah kanan kiri, 2 istana gitu atau 3 istana? Sebentar aku pikir lagi. 10 lah, 10 istana kayak gini. Dah? Antum tahu ini cerita ini? Pagi Tiba-tiba azan subuh berkumandang dan dia belum putuskan apa-apa. Kata Rasulullah tuh, manusia itu baru berhenti nafsunya sama dunia ketika udah disumpal mulutnya pakai tanah. Itu bukan kata-kata saya. Saya manusia biasa juga. Jadi buat antum-antum yang hari ini masih suka kepancing sama perdebatan, suka kepancing sama adu argumen bahasanya gitu tuh. Ini beda ya antara antum tuh misal dikasih forum gitu. Ini kita lagi syuro, silakan kasih statement, kasih masukan. Nah, itu antum ngomong kalau di situ. Ini suka tidak pada tempatnya. Waktu syuro diam. Bubar syuronya baru berbunyi. Tadi itu sebenarnya itu gini. Itu namanya pengkhianat syuro. Dilaknat Allah untuk hukum. Berdebat itu adalah ketika antum tahu yang dibicarakan ini salah gitu. Tapi orang yang mau berdebat, apa yang ngajak antum ngobrol ini memaksakan kehendaknya. Ya memang paling mudah tuh luruskan, dia lajakkan sekali. Kalau kata orang Melayu apa? Lajakkan. Nah, apakah kakak yang baik yang rahmati Allah hindari perdebatan ini atau menghindar dari ini? Salah satu cara kita untuk tenang kalau dalam menghadapi sesuatu. Bahkan Rasulullah bilang kan, siapa yang menghindari perdebatan walaupun dia di posisi benar, dia dapat pinggiran surga. Hari ini berdebat panjang. Saya tadi malam lagi meneliti tentang salah satu akun Instagram orang yang tanda kutip kok dia kuat betul. Oh, kuat tuh maksud itu
nggak bisa ditumbangkan gitu. Dia mau ngomong apapun tuh dia posisinya aman. Oh, rupanya peliharaan. Peliharaan. Circle-circle-nya siapa sih? Ini. Oh, pantas lah. Fix. Jadi teman-teman semua, kata kunci yang mau disampaikan Allah di 111 ini leveling. Dari mulai menghadirkan malaikat yang tidak pernah bikin dosa, memberikan testimoni orang mati hidup lagi, suruh ngomong, atau yang paling dihajatkan, nih aku kasih semua yang kau mau. Itu kata Allah. Tiga-tiganya pun 3 in 1 sekalian. Malaikat ngasih, orang mati ngasih, dan semua hajat dikasih. Itu tidak jaminan orang itu dapat. Maka nuliu ini illa ayyasha Allah. Maksudnya apa? Atau harus paham-paham. Termasuk mana abang-abang yang belum nikah berapa? Saya mau kasih tahu, antum sebelum memilih perempuan, usahakan gitu, sama cara berpikirnya. Apa sudut pandang tentang riba? Apa sudut pandang tentang zina? Bagaimana pendapatmu tentang istri? Jadi jangan bikin mau milih istri itu jangan kayak pengisi apa tuh buku diari zaman SMP itu loh. Hobi apa, makan apa, itu biasa gitu. Sudut pandang, cara berpikir, mumpung belum, nanti kalau udah nikah kan banyak tuh. Ini saya mau kasih tahu titip ya. Banyak laki-laki yang berpikir bahwasanya nanti kalau nikah aku akan betulkan. Nanti kalau sudah nikah aku akan betulkan. Kau yang kicanya. Mana ada merangkut ya. Berapa banyak rumah tangga berantakan tuh gara-gara perempuannya dominan. Apalagi dia punya duit, dia punya pekerjaan. Antum tanda kutip nenggek kering tuh, nggak punya modal apa-apa. Dah selesai. Wassalamualaikum. Tanya sama dia, apa yang engkau pahami tentang seorang istri? Kakak yang perempuan juga sama, tanya suami itu seperti apa bang. Jangan cuma ganteng, kau makanlah ganteng tuh. Keren Ustaz, dia sudah mapan. Enggak, dia imammu yang akan mengantarkan engkau ke surga. Cari betul-betul. Dia memang tidak kaya sekarang, itu skor sementara. Nanti kalau sudah nikah betulkan, mana ada meramput ya, betul nggak? Yang udah nikah gimana Ustaz? Ya sudah, pajak ditanggung, tinggal banyak-banyak sabar itu diatur. Satu, tanya dia gimana pendapatmu tentang istri. Habis itu tanya lagi, gimana tanggapanmu tentang menjadi ibu buat anak? Mau dibawa kemana nih? Kan al-ummu madrasatul ula, ibu adalah madrasah pertama. Tapi jangan lupa bapak-bapak kepala sekolahnya. Hal-hal yang prinsip yang antum pegang selama ini dan antum yakini itu benar berdasarkan Quran dan Sunnah, tanya, apa pendapatmu tentang ini? Bagaimana ini? Itu diskusi sebelum nikah. Beli rumah KPR, riba, atau kita milih kontrak aja? Kontrak, oke. Gimana tentang didik anak? Ya, kita didik ala-ala Bagaimana konsep istri?
hal-hal basic tuh. Kakak-kakak mau pintar, mau S3, mau doktor, kakak tetap perempuan. Nggak mungkin kakak jadi imam sholat, nggak mungkin. Jadi imam keluarga juga nggak mungkin. Pemimpin keluarga itu laki-laki. Maka saya bilang kepada laki-laki, belajarlah ilmunya, pelajari betul-betul. Dan berbusa-busa ke mulut saya nih ngomong, nasihatin antum kayak gini. Kalau Allah tidak izinkan masuk, tidak masuk. Ini yang bikin saya akhirnya di SMK ini, ya karena ini publiknya besar, maksudnya luas ya, tidak spesifik, bukan diskusi, bukan ngomong sama orang-orang yang memang mungkin pemahamannya berbeda-beda. Ini kan orang-orang baru semua banyak gitu. Jadi ya mungkin materinya akan mudah berulang. Karena ini yang dijaga dari 2012. Bayangkan, Ustadz saya mau tanya, contoh ya audiens yang hadir. Waktu Nabi Muhammad SAW sakit, apakah minta disembuhkan oleh Allah? Jawabannya apa? Hah? Enggak? Mungkin dia baru gabung di TikTok, baru belajar juga. Sama kayak saya juga baru belajar. Kita ini sama-sama baru belajar. Apakah Nabi Muhammad minta disembuhkan Allah? Bahkan para sahabat itu sendalnya putus, saya ingat Allah. Mungkin bagi orang remeh-temeh gitu, sendal putus. Kalau kita kan langsung pergi ke toko beli lagi. Sahabat tuh ingat dulu sama Allah, muhasabah, banyak pelajar-pelajar. Nah teman-teman, kalau ditarik lagi nih bicara, apa poin penting yang pagi hari ini saya mau tekankan, hidayah itu mahal. Maka salah satu mukadimah yang selalu saya pakai di awal tuh, Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Surat berapa ayo langsung 43. Dalam 43. 743. Udah saya siapkan dia ya. Aduh, alhamdulillah doh. Udah nikah belum ya? Oh udah nikah, lupa. Ya, 100.000. Nanti ambilnya. 743. Ini kan ayat tentang nyimpan dendam, nyimpan benci. Bagaimana bisa menghilangkan rasa benci, menghilangkan kesal dan dongkol dalam hati. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Ada sakit hati, ada sakit jiwa, ada sakit dalam badan yang disebut dengan ghillun. Ghillun itu rasa dengki, kesal, benci, tak suka terhadap orang yang beriman. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Apa? Wa naza'na wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Do, ente udah punya paspor? Belum. Belum? Tapi lagi mau ngurus. Lagi mau ngurus. Oke.
ada yang ngasih hadiah bikinkan ente paspor. Nah, terus antum bilang gini, tuh si dia aku mana gak aku ada apa. Kepikir gak ente dapat pagi hari ini dapat duit 100.000? Kepikir gak dapat hadiah paspor? Mungkin gak nanti naik tuh dari paspor dapat hadiah umroh? Terlalu mudah bagi Allah. Antum harus, ini kan depan mata, bener-bener kayak gini nih. Kalau dulu orang bilangnya keajaiban, miracle, kok bagi saya enggak ya? Bukan miracle, ini sebuah metodologi, sebuah pola. Itu pasti berulang, sebagaimana Allah siang dan malam. Terlalu mudah bagi Allah. Lihat, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Ini tadaburnya banyak ya, tapi saya juga memilih untuk kayak menggambarkan analogi itu kayak antum pernah lihat air terus yang tersumbat gitu. Pernah lihat air sumbat? Ternyata antum lihat, oh ada sampah, ada kantong plastik yang nutupi lubangnya tuh. Antum cabut kantong plastik itu, langsung lancar deras. Ghillun, penyakit hati tuh, curigaan. Apa curigaan itu apa ya? Curigaan, suka curiga, suka berprasangka, suka nyala-nyalakan, suka ngerasa atau ngeliat orang kayak apa gimana gitu. Itu bikin semua rezeki antum mampet terapai. Begitu antum nazakna, dinazak sama Allah, dicabut oleh Allah, diambil oleh Allah penyakit itu dari dada kita, tajri min tahtihimul anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, saya pernah belajar waktu ke Cina itu, ada statement dari guru. Beliau ini adalah kepala rumah sakit kanker di China, di Tianjin waktu itu. Beliau cerita salah satu yang membuat orang itu sehat adalah peredaran darah yang lancar. Orang kalau peredaran darah yang lancar itu badannya pasti sehat. Nah, guru saya, beliau ini mohon maaf ya, maksudnya secara tubuh fisik disabilitas, tapi beliau sering ngomong begini. Beliau bilang gini, saya, kata dia, banyak melihat orang itu yang tubuhnya tidak sehat itu karena peredaran darahnya tidak lancar. Jadi ini dua orang yang berbeda gitu. Lalu beliau bilang, bagaimana caranya supaya peredaran darah lancar? Jangan pernah menyimpan dendam. Gimana supaya darah lancar? Dendam itu apa? Benci, kesal, dongkol. Orang beli mobil, kita naik dalam mobil apa? Orang punya rezeki ini, kita pikir begini. Buang itu, nanti tajri min tahtihimul anhar. Nah, wa qalu alhamdulillahilladzi hadana lihada. Antum belajar mungkin ini wakil-wakil pengasuh, kepala-kepala, ya kan, yang berkepala atau yang tak berkepala, belajar ini, ngapalkan ini yang benar nyebutnya. Alhamdulillah hadana apa dia? Hafalkan betul-betul tuh, mungkin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada. Atau bikin semua tuh. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Antum kesal sama orang, dongkol sama orang, marah sama orang, antum simpan itu dalam hati, dapat apa?
dapat mudah atau dapat susah? Coba cek. Dapat mudah atau dapat susah? Dapat mudah atau dapat susah? Ulang ya. Kita baca sama-sama. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ada yang bilang gini, oh baru tahu ternyata di Quran surat 7 ayat 43. Yang baru tahu pagi ini. Sering dengar saya ucapkan itu, tapi baru tahu itu di surat Al-A'raf ayat 43. Baru pagi ini, alhamdulillah, baru turun ayat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Saya kok pakai mukadimah itu. Satu, saya berharap supaya Allah cabut rasa dendam, rasa dongkol, rasa kesal di hati saya. Supaya tidak punya nyimpan dendam gitu tiap pagi itu, tiap hari. Tidak punya penyakit hasad, tidak punya penyakit dengki, ujub, sum'ah, buang. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ini alasannya kenapa saya pakai ini. Banyak, saya hafal mukadimah yang lain tuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Itu ucapan Rasulullah, mukadimahnya Rasul. Bagus, tidak salah. Tapi inti, konklusi atau poin penting dari statementnya Rasulullah itu diringkas oleh Allah dengan kalimat alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Intinya itu hidayah. Kalau antum tahu hidayah itu mahal, hidayah itu limited edition, antum tidak mungkin menganggap hidayah ada sesuatu yang biasa. Saya masih ingat waktu di sedekah akbar Samarinda tuh tahun 2018 kalau tidak salah, saya tuh berdoa minta berulang-ulang, ya Allah jangan kau cabut hidayah dari hati kami, ya Allah jangan kau cabut hidayah dari hati kami, ya Allah. Itu berkali-kali rasakan betul gitu. 2018 kan bakal goyah. Saya tidak tahu akan terjadi apa tahun itu gitu ya. Tapi waktu itu di sedekah akbar Samarinda tuh minta sama Allah supaya jangan dicabut hidayah. 18, 19, 20, 21, 20 Covid kan. Ada beberapa teman tuh buka jilbab, ada beberapa teman malah tidak pernah ke masjid lagi. Yang tadinya kerja jadi nganggur, terus gara-gara nganggur menyalahkan Allah, akhirnya agnostik. Tapi banyak juga yang masalah Covid itu jadi beriman, jadi ke masjid, jadi ikut kajian. Banyak gara-gara Covid ini jadi kenal SMK. Ayo coba jawab jujur, siapa yang kenal SMK gara-gara Covid? Maksudnya tuh apa? Karena tidak bisa kemana-mana, kajian-kajian tak ada. Hah? Buka-buka atau ketemu SMK gitu. Ada enggak? Tuh, saya Pak Ustadz, saya Pak Ustadz. April 2020. Oke. Saya Yaman. Tuh. Ini yang di Instagram,
Kan semuanya alumni LC semua ya. Tahu LC? Lulusan COVID. Saya Pak Ustadz, loh banyak sekali rupanya ya. Gara-gara WFH Ustadz kenal Ustadz Lukman. Oh alhamdulillah. Dulu seminggu sekali ini yang ditunggu. Saya Mei 2020. Oh, kok banyak sekali? Sebelum COVID udah kenal, oke banyak. Saya setelah suami wafat dapat hidayah dengan SMK di penjara, Masya Allah. Dan 2021. Oke. S2 COVID. Sakit 2 kali maksudnya S2 itu. S2 apa? Sakit 2 kali. Saya dapat nonton tentang riba. Karena stay at home. Masya Allah. Saya tidak dapat nonton video tentang tidak berharap kepada manusia. Saya teman-teman ngisi SMK ini niatnya berbagi, niatnya bercerita. Sebagaimana iblis tiap hari ganggu, betul nggak? Tiap hari lah iblis ganggu kita, tiap hari. Maka saya berpikir apa yang bisa aku kasih gitu. Orang-orang tuh bisa ngasih duit gitu, bisa ngasih zakat, bisa ngasih sedekah. Saya baru ada ilmu sedikit, inilah yang saya mau bagi. Ada yang bilang saya garang, apa? Tapi ada yang bilang gara-gara Ustaz garang itulah saya jadi dengarkan kajian. Hitam-hitam, putih-putih. Saya 2001 dengar kajian Ustaz tentang riba, langsung tutup kartu kredit saya. Alhamdulillah. Mungkin kalimat ini dianggap berlebihan, tapi banyak yang bilang begitu. Mudah-mudahan ini jadi apa ya? Jadi amal jariah yang diridhoi Allah. Ada yang bilang kami Ustaz kalau tidak dengar SMK satu hari ya kayak ada yang kurang gitu. Bukan antum sebenarnya yang punya rasa itu gitu. Saya merasa juga tidak benar hidup saya kalau saya tidak istiqomah dalam melakukan kebaikan, dan saya harus mencontohkan. Video-video saya itu tergantung siapa yang nonton gitu. Pernah dengar yang materi saya yang saya ngomong keras tentang ini Ramadan bentar lagi balik. Mau tahu hidayah Ramadan kita berhasil atau tidak? Tengok besok zuhur Idul Fitri.
tukang viral kan, kemana-mana video itu tuh. Yang komen, masya Allah, banyak tak terima kan? Kan kami mau silaturahim, kami mau makan rendang. Baru 1 hari Ramadan pergi, kita dah tinggalkan masjid. Fakta kan? Betul nggak? Nih, kenal enggak, tahu enggak, tiba-tiba di video marah-marah dengan sok tahu kondisi kita. Tapi kok betul rasanya tak. Jadi lanjut sampai sekarang. Jadi dia join sini ini adalah pintu kesal. Salat idnya pada zuhur di rumah. Di sini nih kita bisa nangis sama-sama. Bisa beli air mata. Tapi bisa gak ketawa sama-sama? Ya kan? Cerita Dracula tuh untuk ketawa. Walaupun masih ada yang belum paham juga. Saya meninggal oleh suami saya, Ustadz. Saya ibu rumah tangga, sempat putus asa tentang hidup. Alhamdulillah setelah ditampar Ustadz Lukman, bilang penamparnya. Tiap hari saya masih bisa berdiri tegak sampai hari ini. Alhamdulillah. Itu alhamdulillahilladzi hadana li hada. Hidayah dari Allah. Saya berazam menghindari diri dari riba, Ustaz, menjauhkan diri dari riba. Alhamdulillah udah lunas riba, Ustaz. Saya tengok mukanya pasca lunas tuh segar, berseri-seri. Abang, saya bilang abang habis riba nih, apa rasanya? Kalau share video Ustadz di grup keluarga, jawabnya pasti gitu-gitu amat sih bahasanya. Antum kalau dengar materi SMK pertama kali, lihat konten-konten saya, kira-kira sakit perut nggak dengar materinya? Hah? Sakit perut nggak? Pernah dengar istilah luka tak berdarah? Pernah dengar nggak? Saya udah sering tanya kan sama antum, ngapain antum dengerin? Nggak ada paksaan kok untuk dengar materi saya. Dan banyak orang pintar yang bilang kajiannya basic, gitu-gitu aja. Dan saya bilang memang gitu-gitu aja. Apa jawaban saya? Siapa yang ngerasa dengan izin Allah lewat wasilah SMK ini lebih dekat sama Quran, ada enggak? Maksudnya antum tuh, oh iya udah di stabilo, dulu kan Qurannya putih semua kan? Tahu nggak? Nggak punya koleksi ayat gitu. Sekarang punya nggak koleksi ayat? Sekarang saya tanya sama antum, yang Allah firmankan dalam Quran tuh relate atau realistis gak sama kehidupan kita sehari-hari? Sangat kan? Quran itu kan bukan buku sejarah saja gitu. Quran itu sebuah sistem
ada logika berpikir di situ, ada fakta, ada sejarah masa lalu, ada realita kehidupan hari-hari, ada cerita masalah yang akan datang. Saya Ustadz, Quran terjemahan saya jadi warna-warni. Alhamdulillah. Ini kakak nih polos nih. Saya tidak pernah sakit perut Ustadz, cuma kalau Ustadz kajian kena di hati. Polos kakak. Definisi sakit perut itu apa? Yang saya maksud dengan sakit perut coba tuh yang paham. Hah? Sakit perut itu definisinya apa? Maksudnya? Langsung masuk ke hulu hati, sakit rasanya perut gitu loh. Itu ilustrasi saja. Sama kayak orang bilang, oh pecah, macam kapal pecah rumah nih. Kan enggak kapal pecah beneran gitu loh. Ayo jawab. Selama dapat tanda kutip tamparan bolak-balik itu, jadi makin sadar nggak? Ternyata aku selama ini nih banyak salahnya, nah, gitu loh. Ada nggak yang ngerasa gitu? Ada? Oh benda-benda gini aku tak tahu gitu lah. Pernah nggak dengar? Hah? Terus pernah ingat yang saya sering dulu pegang kepala? Ya pegang kepala semuanya. Ya kan? Astagfirullahaladzim gitu kan. Terus saya sambil kasih kalimat, ya kan? Apa aja isi otak aku? DP kan, dia pikir dia pintar. Siapa yang sekarang sudah mulai kepo sama ayat-ayat Al-Quran, lalu mengulang-ulang materinya, lalu ngeliat-liat, oh ini yang kemarin, ini yang berapa waktu yang lalu. Terus sambil berjalan waktu Allah mulai kasih pemahaman-pemahaman baru tentang ayat-ayat Quran. Siapa? Ada yang ngerasa gak? Hidayah gak tuh? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Perintah Quran, afala yatadabbaruna al-Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran, disuruh merenungkan. Sekarang mulai paham. Oh iya. Kadang-kadang terantuk, kejedot, apalagi digigit anjing dan lain-lain. Benda-benda yang sakit-sakit tuh, itu kadang-kadang membuat kita lebih waspada. Betul enggak? Ada orang tuh terantuk gitu, biasanya dia hati-hati. Nah ini yang saya bilang, ya Allah jangan cabut hidayah ini, mahal hidayah itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Siapa yang sekarang ngerasa semenjak belajar Quran, mendalami apa yang diajarkan di dalam Al-Quran itu, jadi ringan berbagi, jadi lebih dermawan, jadi lebih suka berinfak, ngerasa oh kalau zakat itu ini bikin aku tenang, berinfak itu membahagiakan. Bukan orang yang aku beri yang bahagia, aku yang memberilah yang bahagia. Betul nggak? Ada yang mulai ngerasa masuk dalam hitungan gitu loh. Dulu tuh jilbab, ganti gigi, ganti baju, ganti hidung, ganti sepatu gitu. Sekarang nih zakat berapa pak, infak berapa, diprioritaskan gitu untuk Allah tuh. Ada yang ngerasa nggak? Mulai ngerasa nggak sekarang? Punya duit tuh ya pikirannya tuh bukan lagi belanja, tapi ngasih. Sampai ada yang bilang gini, iya Ustaz, kok kayak ada yang kurang ya kalau nggak ngasih tuh rasa apa gitu. Padahal saya tahu yang ngomong ini lagi nggak punya duit gitu loh. Tapi Allah kasih dia hidayah, bisa mau berbagi, mau ngasih, dan nggak berharap dapat balasan gitu. Ya pokoknya ngasih ya karena aku suka ngasih gitu. Pertanyaannya, itu hidayah nggak? Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Cuma memang, ya kan, cuma memang hati ini temboknya kan keras kan.
Jadi harus dibantai pakai palu dulu gitu. Tang, gitu, hitam-hitam, putih-putih. Woi, nah, kan kena gitu kan biasa. Pernah dengar tak? Perempuan. Kan gitu tuh. Udah ngangkat suara saya tuh. Dengar gak kita tuh? Ya Allah, kata ibu-ibu, aku nggak gini kan yang udah kecil kan gitu. Baper. Keluar lewat. Nggak nanya-nanya, keluar ke situ. Tembus ke WC. Aku tak keluar nih ke situ. Sakit emang. Mana jadi kayak gini orang. Apalagi kalau udah duduk konsultasi di karpet sini nih. Duduk di karpet ini nih, siap-siap lah. Apa yang dirobohkan? Ego. Apa yang ditumbangkan? Kesombongan. Apa yang ditumbangkan? Merasa pintar. Tumbang dulu, jatuh dulu ke bawah. Begitu udah jatuh ke bawah, udah roboh, baru kita ulurkan tangan. Mau naik tak? Ada yang mulai biasa mandi sebelum subuh? What do you feel? Merasa lebih nyaman? Lebih segar? Tidak ada kan cerita mandi jam 6:30, mandi jam 7 itu tidak ada dalam ilmu gitu loh. Ya mandi itu ya sebelum subuh. Memang kalau dipikir dingin, setelah dilaksanakan dingin enggak? Udah enggak kan? Iya. Dan saya yakin antum akan lebih berkualitas jalan kehidupan. Dulu saya cuma berpikir sederhana. Cara berpikir saya sederhana waktu itu, ngapa mandi sebelum subuh? Saya rasa dan saya pikir sholat subuh itu adalah sholat pertaruhan kemunafikan saya di hadapan Allah. Lalu bagaimana saya bisa menghadap Allah dalam kondisi saya masih bawa air liur, kotor, pakai celana dalam, celana dalam yang bekas tidur tadi malam. Nggak ada, pokoknya sholat subuh itu seri 1. Mohon maaf ya, celana dalamnya seri 1, kaos dalam seri 1, kemeja seri 1. Pokoknya yang baru dilipat semua, keluar semua itu dipakai untuk sholat subuh. Dan full dress. Maka antum sering lihat saya kalau kemana-mana, terutama subuh, antum kalau lihat yang full dress itu subuh. Ya kan? Nyusun sendal, buang sampah, pakai baju berani. Saya bilang baju apa? Berani, bersih, rapi dan wangi. Ngadap Allah tuh dalam kondisi berani, full dress. Saya standby beli, nih contoh ya, ilmu-ilmu praktis yang saya contohkan sama antum. Apa sih yang ada di tas saya tuh? Nih, parfum 3 jenis. Saya hafal nih jenis-jenis apa sih. Ini direfill, isi ulang. Jadi tidak perlu bawa botol-botol parfum besar-besar. Nah, parfum yang kayak gini nih, atom ini nih, dia tinggal dicabut kepala parfumnya, dipencet, cret. Jadi tidak tumpah, langsung masuk ke sini. Begitu berkurang ada nampak indikatornya, atau tinggal di mana dapat, ditanya lagi. Mau jalan store. Yang ini Madawi, yang ini Sauvage Dior, yang ini LV. Dah diisi. Ini pulpen hijau untuk nyoret-nyoret SKK. Kepalanya coret, kepalanya coret lagi. Yang ini untuk stabilo poin-poin penting. Ini jaga nafas, permen. Dah. Yang lain ada tapi rahasia. Rahasia lah. Nah, ini juga salah satu yang saya bawa. Tapi juga sebenarnya, ya mudah-mudahan tidak berniat untuk apa-apa ya. Nah, ini untuk standby ya. Apa nih?
Apa kira-kira? Jadi bagi saya Idul Fitri itu sampai sekarang gitu. Apa nih? Amplop. Masih ada tulisannya 4.400. Jadi walaupun duit saya tidak tahu berapa jumlah duit saya yang Allah kasih tiap bulan. Sampai sekarang saya tidak tahu. Kalau ditanya Ustaz berapa saya dapat tiap bulan, tidak bisa jawab saya. Tidak punya penghasilan tetap sebelum, tapi tetap berpenghasilan. Jadi tidak punya penghasilan tetap, tapi nah ini tulisannya masih selamat Idul Fitri. Kok Idul Fitri terus? Karena istri saya Fitri. Tidak mungkin selamat Idul Adha gitu. Soalnya dikasih Idul Adha dikasih amplop sapi isinya. Saya harus standby amplop nih. Di beberapa dompet-dompet saya itu, tas-tas pouch itu saya selalu standby. Misalnya ada orang-orang yang misalnya saya hormat, respect, saya kan kita ini tidak bertemu kan, tapi dipertemukan gitu. Mau ngasih apa ya gitu? Mau belikan oleh-oleh dan tidak keburu, udah mau boarding, cuman nih ketemu tak sengaja ketemu sama siapa gitu. Nah itu biasa, dah kasih ini lah. Minimal dia, oh masya Allah apa nih? Hadiah, maksud hadiah. Oh kalau hadiah saya standby jaga-jaga gitu. Di tas-tas saya biasa itu ada gantungan kunci, ada apa gitu. Maka antum minta sama Allah supaya apa? Dikasih Allah walaupun tidak punya penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Itu yang saya alami, yang saya rasakan dengan izin Allah. Tak punya penghasilan tetap, tapi tetap berpenghasilan. Orang-orang langsung bilang, tidak realistis, tidak masuk akal. Iya, tidak masuk akal. Yang penting masuk apa? Tidak masuk akal tapi masuk. Tidak setuju pun tidak apa-apa. Saya tidak paksa untuk ngurus, ikut apa yang saya ucapkan. Ulang, yuk sekarang. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi hidayah itu mengajarkan kita tentang pentingnya kita sadar diri, sabar, ikhlas, ridho. Itu semua hidayah. Holdingnya bernama hidayah. Turunannya tuh ada iman, ada Islam, ada ihsan, ada ikhlas, ada ridho, ada sabar, ada mengalah, ada memaafkan, ada memberi maaf. Itu semua produk dari satu kata kunci, yaitu hidayah. Jelas? Antum jadi santri, mau belajar, mau berbuat, mau berwakaf, mau berzakat, sadar diri, sadar dosa, ingat mati, golek sangu mati, itu holdingnya di atasnya namanya hidayah. Kenapa masjid yang dijadikan holding di Munzaran ini bukan lembaga filantropi, bukan pondok? Karena masjid jadi salah satu tempat sumber Allah turunkan hidayah. Wifi paling besar itu di masjid. Wifi paling besar di mana? Masjid. Nah, jangan sampai wifi masjid kalah sama wifi warung kopi. Kenapa kok orang lebih suka nongkrong di warung kopi? Mungkin dia ngerasa nyaman di warung kopi, tidak nyaman di masjid. Kita siapkan fasilitas yang mendukung itu. Kalau orangnya udah di tanda kutip disiapkan fasilitas web, masih tidak connect, berarti beda server. Beda apa?
Antum harus mulai ngecek ke dalam gitu. Apa yang aku rasakan ketika di masjid? Ngerasa nyaman atau ngerasa asing? Suka, tak suka, mau, tak mau, kita pasti ke masjid. Setuju tak? Jauh-jauh lah untuk main di korporat, di perusahaan, di dunia bisnis. Pergilah jauh-jauh, ke luar negeri, ke Amerika, kemana, pergilah jauh. Kau pasti balik ke masjid. Pasti balik ke masjid. Ada yang di belakang imam atau di depan imam. Pasti tak? Pasti. Mungkin insya Allah atau pasti? Pasti. Pasti bos. Balik. Saya pernah kasih analogi masjid itu seperti motherboard. Manusia itu seperti prosesor. Ini motherboard, ini prosesor. Mau dia core i 1.000.000 pun, kan baru i9 sekarang kan, 12 ke 13 ke, itu kalau dia nempelnya di kayu jati, walaupun kayu jati mahal, berfungsi tak? Motherboard. Ini analogi sederhana loh, sederhana sekali. Prosesor, berapa juta harga prosesor sekarang? Mana yang orang IT? Nggak tahu. Berapa juta sekarang? 2 juta, 3 juta, 10 juta? Prosesor mana Den? Den, berapa Den? Nggak pernah beli Ustaz. Terima kasih. Inilah kalau orang udah biasa pakai Casio ini tidak tahu barang, tak tahu harga. Kalau saya tuh dikasih barang sama orang, saya cek barang apa, seperti apa, cari tahu barang apa. Oh gini. Nih prosesor nempel di kayu belian gitu. Mahal nggak kayu belian tuh? Mahal. Nempel di kayu jati, mahal nggak? Nempel di atas mobil Lamborghini misalnya gitu, mahal nggak? Tapi yang nggak pada tempatnya. Apakah bisa berfungsi itu prosesor? Enggak. Lah manusia tuh nempel di kantor, nempel di perusahaan, nempel di sesuatu yang dia pikir di situlah tempat dia. Jadi sesuatu. Begitu dia nempel di motherboard, trek, langsung hidup. Itulah yang saya alami, yang saya rasakan saat saya memutuskan, ya udah 2012 aku tidak mau kemana-mana lagi, sinilah tempatnya. Walaupun tidak mudah, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, kok belum ada tanda-tanda sinyal-sinyal ini. Tentu baru 2-3 minggu. Maka saya bilang manusia yang tidak mau nempel ke masjid itu seperti motherboard yang jalan-jalan nempel di porselin, nempel di marmer. Ini marmer dari Itali, betul mahal, tapi tidak di situ nempelnya. Manusia itu nempelnya di masjid. Nyambung nggak? Tapi kita yang sudah ada di dalam masjid, jangan sampai tidak upgrade, tidak nambah kualitas diri, tidak paham, tidak ngerti, masa bodoh, cuek. Ya kan? Nanti orang bilang udah ikut dakwah masih samsut hidupnya, udah ikut dakwah pun masih miskin juga. Kalau antum memang saldonya tipis, saldonya memang tidak banyak, jangan sampai antum punya doa yang sedikit, doanya harus banyak. Saya doakan orang mental kaya itu tidak boleh kalah. Ingat kata-kata Ustadz, laki-laki yang tidak mau sholat di masjid kasih mukena. Iya, udah saya bilang laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki sholat. Laki-laki apa?
Nanti dipotong video ini langsung bumper orang-orang. Head speech katanya, Ustadz nggak sopan gitu. Dah. Semoga Allah kasih kita hidayah terus ya. Semoga Allah kasih kita ketenangan, kebahagiaan, keberkahan terus. Semoga Allah izinkan hidayah itu tidak dicabut dari hati kita. Dan semoga terus bertahan hidayah ini. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Abang kakak doakan saya, doakan istri saya, doakan mama saya, ibu saya, doakan kami sekeluarga dan keluarga besar Masjid Kapal Munzalah dimanapun berada. Doakan semoga kami semuanya, kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Dan semoga abang kakak juga semuanya di seluruh dunia, di seluruh tempat dimanapun abang kakak ini berada, apapun kondisi abang kakak semuanya, semoga selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Semoga selalu dalam apa? Dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum, berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.